warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Puji syukur senantiasa kita naikkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita dapat bersua di studio Nun Podcast. Alhamdulillah di studio Nun Podcast telah hadir sahabat Abdul Syukur SH. Apa kabar sahabat? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah beliau kabar baik, dan kita doakan bersama beliau selalu sehat walafiat dalam segala ikhtiar yang beliau lakukan nantinya ke depan. Amin. Perlu diketahui sahabat Nun Podcast dimanapun berada, sahabat Abdul Syukur ini beliau sebagai sekretaris direktur LP3H Halal Center NU NTT, Aswaja NU NTT. Ya, dan beliau juga sebagai koordinator pendamping ya untuk sertifikasi halal. Nah, hari ini buat pelaku-pelaku usaha ini hal yang sangat penting ya, sangat penting, dan kita akan bincang-bincang hari ini dengan tema pentingnya sertifikasi halal. Nah, bagaimana pentingnya sertifikasi halal buat para pelaku-pelaku usaha kecil dan menengah segmennya yang akan dikupas tuntas hari ini oleh sahabat Guskur ya. Sahabat Guskur ini dengan beliau, untuk diketahui sahabat Nun, beliau sudah kurang lebih 2000-an sertifikat halal yang sudah beliau tangani melalui beberapa UKM-UKM, dan beliau sangat tahu persis bagaimana seluk-beluknya. Untuk itu, tanpa memperpanjang kata, kita berikan kesempatan kepada sahabat Guskur untuk menyampaikan beberapa hal kaitan dengan bagaimana sih seorang misalkan saya selaku konsumen yang ingin melakukan sertifikasi halal. Nah, itu mulai dari situ dulu, baru kita mulai melangkah dengan bagaimana proses-proses penerbitan sertifikat halal. Disilakan sahabat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya mau menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang saat ini lagi menunaikan ibadah puasa. Terima kasih sahabat Yanto yang sudah mengundang saya untuk bisa hadir di studio podcast ini. Merupakan sebuah kebahagiaan karena saya merasa bahwa penting sekali ya bicara berkaitan dengan sertifikasi halal sendiri. Perlu diketahui bersama oleh sahabat podcast, kita bicara kaitan dengan sertifikat halal yang tentunya ini sangat bermanfaat bagi seluruh pelaku usaha. Buat pelaku usaha, seluruh pelaku usaha yang menjual segala macam produk, baik makanan dan minuman. Karena kewajiban untuk melakukan sertifikasi halal untuk produk pelaku usaha ini merupakan sebuah amanah daripada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, yang mana dalam undang-undang itu menyampaikan berkaitan dengan seluruh makanan maupun minuman yang beredar di seluruh negara Republik Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Dan tentunya untuk kami, mungkin tadi sudah diperkenalkan, saya selaku sekretaris direktur maupun koordinator pendamping LP3H, Lembaga Proses Produk Halal Center Aswaja NU NTT, yang mana memfasilitasi untuk penerbitan sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Jadi sahabat Nun Podcast, untuk diketahui pelaku usaha mikro dan kecil. Ya, untuk segmentasi produk yang menengah maupun besar itu nanti difasilitasi oleh lembaga pemberi halal atau dikenal dengan yang sering kita bersama, yaitu lembaga LPPOM, MUI, dan juga kalau di NTT
Ya. Itu juga telah ada juga LPH Undana. Nah, Undana juga ya, sudah ada ya? Ya sudah ada, dan diharapkan lembaga-lembaga halal ini baik dari kami sendiri atau TKH maupun LPH yang ada bisa membantu, pelaku usaha untuk memfasilitasi sertifikasi halal tersebut. Baik, jadi bisa membantu untuk pelaku-pelaku usaha untuk menerbitkan sertifikasi halal. Ya. Nah, untuk diketahui sahabat Nun juga ingin mendapatkan informasi kaitan dengan apakah ini berbayar atau gratis. Ya, mungkin perlu juga disampaikan dan persyaratan apa yang perlu dipersiapkan dalam hal pelaku usaha ini untuk menerbitkan sertifikat halal. Ya, baik, terima kasih, pertanyaannya bagus. Berkaitan dengan pengurusan sertifikat halal untuk di tahun 2025 ini, untuk saat ini masih berbayar. Masih berbayar. Besarannya berapa? Mungkin untuk sahabat Nun juga untuk berbayarnya itu dihitung dari per jenis produk. Per jenis produk itu yang mana pelaku usaha bisa membayar sebesar 230.000. 230.000. Misalnya pelaku usaha jenis produknya misalnya bakery. Jenis produknya bakery, yang mana ada 10 macam. Ada 10 macam produk jenis bakery, misalnya kue-kue basah, kue-kue kering, roti manis. Ya, roti manis, ya itu bisa. Aturannya itu adalah 10 macam produk dari jenis produk bakery sendiri. Selanjutnya lagi, di tahun 2025 juga ini, insya Allah ada juga program dari pemerintah, yaitu program Sehat di 2025, itu program yang gratis. Nah, insya Allah mungkin di bulan ini, kita doakan semoga program itu bisa secepatnya keluar sehingga pelaku usaha bisa difasilitasi dengan pembiayaan secara gratis itu lewat program Sehat di 2025. Kaitan dengan syarat-syarat untuk mendapatkan sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil, itu yang pertama itu adalah harus memenuhi kriteria yang disebutkan adalah kalau untuk kami itu self-declare, yaitu pernyataan pelaku usaha berkaitan dengan kehalalan produknya. Itu yang pertama. Yang kedua, pelaku usaha itu yang mikro dan kecil. Yang tentunya ada kriteria pelaku usaha yang mikro dan yang kecil. Untuk pelaku usaha yang mikro, yang mana modal usahanya itu 0 sampai 50 juta. 0 sampai 50 juta untuk usaha. Sedangkan usaha kecil itu 50 juta hingga 5 miliar. Sampai 5 miliar ya. Selanjutnya lagi, persyaratannya selanjutnya lagi yaitu pelaku usaha minimal memiliki omset tahunan atau penghasilan tahunan dari usahanya itu maksimal 500 juta. Kalau sudah lewat 500 juta, maka segmentasinya itu adalah lewat lembaga pemberi halal, dalam hal ini LPPOM atau LPH Undana maupun LPH yang lain. Selanjutnya lagi, produk makanan atau minuman itu memiliki tingkat resiko yang rendah. Selanjutnya lagi, bahan-bahan yang digunakan oleh pelaku usaha itu bahan-bahan yang tidak kritis. Dan selanjutnya lagi, pelaku usaha yang mana produk-produknya itu memiliki bahan-bahannya yang memiliki sertifikat halal. Misalnya kalau produknya donat misalnya, bahan-bahannya seperti terigu, minyak goreng, gula, dan lain-lainnya itu harus di dalam kemasannya itu harus tercantum logo halal dan nomor halal. Logo halal dan nomor halal
Dan selanjutnya lagi pelaku usaha itu harus memiliki akun, ya, akun halalnya atau disebut akun si halalnya. Ya selanjutnya lagi pelaku usaha harus memiliki nomor induk perusahaan NIB ya. NIB. Ya pastinya untuk persyaratan-persyaratannya untuk pengajuan sertifikat halal lewat kami dari LP3 Halal Center Aswadia NTT itu mudah Ya, mudah sahabat Nun. Sehingga dengan kemudahan ini, alhamdulillah seperti disampaikan oleh sahabatnya tadi, hingga saat ini alhamdulillah untuk LP3 Halal Center Aswadia NTT sudah terbit sertifikat sekitar 2000-an ya. Dan insya Allah ditargetkan di tahun 2025 ini insya Allah bisa terbit 3.000 sertifikat. Subhanallah, luar biasa. Ya. Jadi semangat yang disampaikan oleh sahabat syukur ini luar biasa. Beliau sendiri sudah bekerja dan di Halal Center ini, Halal Center NUNTT sendiri sudah menerbitkan 2.000 sertifikat halal. Nah, olehnya itu kita juga perlu, sahabat Nun juga perlu ingin tahu kira-kira di dalam 2.000 itu yang terbit 2000-an ya pasti ada juga yang tidak terbit. Nah mungkin dalam hal kendala-kendala teknis pasti akan ada dan akan dihadapi oleh sahabat syukur di dalam mengolah data dan lain-lain. Nah, kita tahu bahwasanya contoh yang urgen itu adalah mempunyai akun si halal. Yang berikut harus memiliki NIB atau nomor izin berusaha ya, NIB. Nah ini juga penting. Jangan sampai NPWP juga perlu ada atau gimana? Mungkin biar sahabat Nun juga dapat informasinya. Untuk pengurusan sertifikat halal, untuk saat ini itu NPWP itu wajib. Karena salah satu syarat untuk memiliki yang namanya nomor induk perusahaan. Berkaitan dengan kendala-kendala yang kami hadapi di lapangan itu, yang mana pelaku usaha itu sebenarnya segmentasinya itu skala usahanya yang menengah. Misalnya ada warung, ada restoran, dan banyak sekali kita dapatkan mereka kepingin sekali untuk mengajukan sertifikat halal lewat lembaganya kami. Ternyata setelah kita lihat dan kita verifikasi ternyata tidak bisa memenuhi unsur untuk skala usaha mikro dan kecil. Sehingga dengan berat hati kami menolak. Yang kedua juga, seri juga sudah diajukan di aplikasi, di input untuk pengajuan sertifikat halal, dan pendamping kami mengajukan, dan kami dari lembaga verifikasinya ternyata kami temukan bahwa tidak sesuai dengan segmentasi usaha mikro dan kecil, kami tolak. Itu yang di samping pula kendala-kendala teknis lainnya yang sering kita temukan di lapangan, misalnya ketika pendampingnya kami turun ke tempat pelaku usaha tidak mempersiapkan produknya. Ini kita wajibkan apa? Wajibkan sertifikat halal, tentunya harus ada produknya. Sehingga kita, sahabat Nun, mohon dicatat itu. Jadi kalau kita mau mengajukan sertifikasi halal atau sertifikat halal kita, berarti produknya wajib ada. Sehingga pada saat pendamping halal selaku sahabat syukur selaku koordinator atau ketua pendamping halal ini turun, produk-produknya sudah ada. Misalkan 10 produk, berarti 10 produk harus ada. Ya seperti itu mungkin sahabat. Terus. Dan tentunya kita harapkan kaitan dengan tempat produksinya, itu harus betul steril, harus bersih dari sisi sanitasinya, itu dari sisi lingkungannya itu harus bersih. Di samping produknya
yang dipersiapkan tadi. Berarti harus dipilah ya, antara konsumsi rumahan dengan untuk usaha. Mungkin seperti itu ya. Dan kita minta kepada pelaku usaha dipisahkan ya. Ada dapur rumah tangga dan harus ada tempat produksi tempat usaha supaya dari sisi kebersihan dan lain-lainnya itu betul-betul kita jaga. Baik, luar biasa sahabat Nun. Beliau ini sangat tahu dan sangat paham betul kondisi-kondisi teknis di lapangan yang ya sahabat Nun bisa bayangkan sudah 2000 lebih kurang lebih sertifikat halal yang terbit. Ini berarti sudah banyak beliau melangkah dan banyak sudah yang beliau hasilkan. Untuk 2000 lebih ini segmennya untuk Kota Kupang sendiri kah atau seluruh NTT? Mungkin bisa disampaikan, sahabat pun juga ingin tahu. Oke, baik, sertifikat halal 2000-an ini itu bukan saja di Kota Kupang. Bukan di Kota Kupang saja. Tapi di seluruh Nusa Tenggara Timur. Di seluruh Nusa Tenggara Timur. Perlu sahabat podcast ketahui bahwa kami dari LP3 Halal Center Aswadi Ilmu NTT itu setiap tahun bekerja sama dengan dinas-dinas yang terkait. Dalam hal ini, misalnya tahun lalu kita kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT. Dinas Perdagangan Provinsi. Memfasilitasi sekitar 200 sertifikat halal yang ada di NTT. Dan alhamdulillah di tahun 2024 kemarin kita dari lembaga LP3 Halal Center itu turun ke 16 kabupaten kota yang ada di NTT. Dan alhamdulillah sertifikat halalnya itu terbit semua. Luar biasa, sangat syukur untuk ini berkat doa dari sahabat-sahabat podcast. Baik, sahabat Nun, beliau sangat luar biasa energiknya dan kerja-kerja administrasi luar biasa dan sudah diketahui bahwasanya target yang bekerja sama Dinas Perindak dan itu sudah tercapai semua. Di tahun 2024 sertifikat semua sudah terbit. Dan harapannya nanti kira-kira harapan di 2025 ini sahabat Nun juga ingin tahu, tadi sudah disampaikan di awal bahwasanya ada nanti yang gratis. Gratis ini kapan mulainya dan kita berharap secepatnya khusus pelaku-pelaku usaha ini kepingin dapat informasi pasti dari sahabat Gus Pur sehingga bisa mempersiapkan diri. Wabil khusus produk yang mau disertifikasi halal itu perlu ada. Mungkin harapannya dari Gus Pur seperti apa? Harapannya untuk di tahun 2025 ini hingga 2026. Nah, kenapa saya katakan 2 tahun ini? Karena kewajiban sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil masih diberikan kesempatan dari tahun 2025 yang saat ini hingga 2026, yakni diberikan batasan oleh pemerintah hingga 17 Oktober 2026. Bila pelaku usaha ketika lewat tanggal 17 Oktober 2026 tidak memiliki sertifikat halal, maka akan dikenakan sanksi oleh pemerintah seperti yang diamanatkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan lainnya. Ini kita harapkan masih ada kesempatan buat pelaku usaha mikro dan kecil bisa menghubungi kami secepatnya. Bisa kita fasilitasi untuk menerbitkan sertifikat halal. Dan untuk yang gratis tadi itu yang Sehati 2005 itu kita juga lagi menunggu juga. Ini kewenangan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH RI. Kalau mereka sudah membuka program Sehati 2025 ini, insya Allah pasti pelaku usaha difasilitasi sertifikat halalnya secara gratis. Dan kami lembaga juga dan pendampingnya kami juga saat ini lagi menunggu. Makanya di awal tadi kita minta kalau pelaku usaha yang tidak mau menunggu bisa menggunakan fasilitasi sertifikat halal secara mandiri atau berbayar. Baik, terima kasih luar biasa sahabat syukur yang dengan giroh dan semangatnya untuk para pelaku-pelaku usaha ini
khusus yang sudah terbit sertifikat halal, terus berproses, terus menjaga penyedia halal juga terus mendampingi untuk sertifikasi halal dan produk-produknya itu perlu terus didampingi. Jadi terima kasih sekali lagi kami dari mungkin saya tambah sedikit podcast ingin memberikan sahabat syukur kesempatan untuk closing statement. Ya. Oke, baik, terima kasih sahabat podcast dimanapun berada. Saya ingin memberikan masukan kepada seluruh pelaku usaha mikro dan kecil untuk segera mengurus sertifikat halal karena masih diberikan kesempatan oleh pemerintah saat ini hingga 17 Oktober 2026. Nah, ya selanjutnya lagi kalau pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal itu bisa juga masih diberikan kesempatan karena peraturan baru saat ini itu memberi kesempatan bagi pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal atas produk-produknya bisa mengurus lagi untuk produk-produk yang lain. Nah, ini satu langkah yang progresif dari pemerintah untuk bisa menjawab mungkin keluhan-keluhan pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal tetapi ada produknya yang belum memiliki sertifikat halal dan saya sekali lagi berharap supaya pelaku usaha itu bisa mengurus lagi produk-produk yang belum memiliki sertifikat halal sehingga memiliki sertifikat halal. Dan selanjutnya pentingnya sertifikat halal ini sangat penting berkaitan dengan manfaat dari kemudahan dalam proses penjualan karena konsumen sekarang ini mengkonsumsi produk-produk itu mereka yang pertama mereka lihat kemasannya memiliki sertifikat halal atau tidak. Kalau ada kan itu langsung mereka tidak ragu lagi untuk membelinya. Di samping pula juga ada izin-izin yang lain yang perlu dipenuhi oleh pelaku usaha, misalnya izin PIRT, izin BPOM dan lain-lainnya. Dan harapan saya terakhir, semoga pelaku usaha yang ada di NTT ini banyak yang memiliki sertifikat halal, supaya usahanya bisa berkembang dan bisa berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan dari pelaku usaha sendiri. Mungkin dari saya demikian. Baik, terima kasih banyak, luar biasa, sangat komplit hari ini. Sahabat Buspur menjelaskan kaitan dengan untuk progresnya. Kita masih punya waktu sampai dengan batasan 17 Oktober 2026 untuk dari saat ini sampai dengan 17 Oktober 2026 untuk pelaku usaha mengurus pentingnya sertifikasi halal itu, khusus untuk sertifikat halal. Demikian sahabat podcast, perjumpaan kita dengan sahabat Abdul Syukur SH atau biasa dipanggil Buspur Buspur di dalam podcast kita dengan Nun Podcast Nun Podcast PWNU Nusa Tenggara Timur. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Salam jumpa di akhir kata, beta datang membawa cinta. Mari ketong bercita-cita untuk Timor tanah tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.